Halo, selamat datang di channel Dan Berbabab Ibu. Channel ini akan membahas berbagai rekomendasi penginapan menarik, tempat wisata sampai kuliner. So, stay tune terus ya. Oh iya, buat teman Papap Ibu yang belum nonton video sebelumnya, bisa klik link yang ada di description box. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok Papap Ibu ya. Enjoy the video. Sesuai janji Ibu yang ada di video sebelumnya, Ibu mau ngasih lihat nih salah satu fasilitas yang ada di Umbul Sidomukti, yaitu Little Ranch. Nah, Little Ranch ini dekat sama Pondok Panorama Umbul Sidomuktinya, dan isinya itu ada berbagai wahana bermain ya, khususnya buat anak-anak. Kayak ada mewarnai, main trampolin, terus ada main panahan, naik ATV, playground, naik kuda, dan ngasih makan hewan juga ada di sini. Terus selain itu juga di Little Ranch ini banyak selfie spot nih buat teman papa ibu yang mau update di sosmed atau misalkan mau bikin konten. Nah, ini pasti pulang dari sini banyak banget stok fotonya. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Area Little Ranch ini luas banget ya, dan ibu bisa bilang dia itu kebagi 3 area gitu. Di area pertama itu ada wahana bermain buat anak-anak, kayak tadi ada trampolin, terus ada main panahan. Terus pas di bawah tangga ini itu ada naik ATV sama naik kuda. Terus di seberangnya itu ada playground gitu. Nah, di area kedua itu selfie spotnya nih teman papa ibu, dan yang area terakhir itu buat ngasih makan hewan. Dan di situ juga ada best spot buat selfie sih gitu. Nah, ini kebetulan pas ibu kesini itu lagi hujan dan sempet hujan deras juga, kayak ibu sama papa tuh sempet neduh kayak 1-2 jam gitu. Terus setelah hujan deras itu tetap hujan gitu, tapi hujan yang gerimis gitu kan. Jadi kayak ya sayang banget kita nggak bisa nikmatin semua warna di sini gitu. Jadi ya udah ibu sama papa jalan-jalan aja gitu kan. Tapi nggak masalah sih karena kita masih dapat view-nya sedikit ya, walaupun agak-agak gerimis gitu, terus udaranya juga masih enak gitu. Jadi ya udah kita tetap enjoy aja deh. Nah, ini tempat neduh ibu sama papa. Nah, itu sebenarnya musola sih gitu. Nah, di seberang musola itu ada kayak tempat duduk-duduk, mungkin kayaknya bisa buat makan minum gitu kali ya di situ, karena gak jauh dari kafenya juga sih. Nah, kalau kita turun tangga tuh yang ada kayak bangunan balai-balai gitu, nah itu tempat duduk juga tapi lesehan. Nah, itu kita bisa makan minum juga sambil istirahat di sana. Nah, ini untuk areanya itu stroller dan kursi roda friendly ya. Jadi aman nih kalau misalnya kita mau keliling-keliling satu area semuanya. Itu cuman mungkin kalau lagi hujan agak licin ya, soalnya kan dia ada beberapa jalanan yang turunan gitu. Lanjut, di sini ada area naik ATV. Untuk naik ATV-nya itu kita bayar 50.000 per orang, itu untuk 2 kali putaran. Dan untuk treknya menurut ibu lumayan panjang sih, jadi cukup puas ya kalau misalkan kita 2 kali naik ATV-nya. Lanjut, di bawahnya ini ada petunjuk arah. Kalau ke kiri itu ke bagian nursery sama spot selfie, terus kalau ke kanan itu ke petting zoo sama flower garden. Nah, ini di seberang ada kuda. Kuda-kudanya ini udah siap dinaikin ya, tapi sayangnya hujan. Nah, kita juga bisa naik e-bike juga nih ngelilingin wahananya. Tadi ada jalurnya ya. Lanjut, di bawahnya itu masih ada balai-balai buat duduk-duduk. Lanjut kita ke area playgroundnya. Di sini untuk playgroundnya itu outdoor dan cukup luas juga. Nah, kalau di sebelah kiri itu yang bentuk kapal itu masih area playgroundnya juga sih, tapi kayak bisa buat duduk-duduk gitu. Jadi karena areanya luas banget ya, jadi kayak banyak banget loh disediain tempat duduk. Jadi anti capek ya. Nah, untuk playgroundnya itu dia bawahnya itu rumput sintetis gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak main nih, apalagi kayak abis hujan gini tuh nggak takut kena tanah ya. Tapi ya udah basah air aja gitu. Nah, untuk area playgroundnya ini menurut ibu sih lebih cocok buat anak yang usia 5 tahun ke atas ya, karena dia agak tinggi gitu untuk mainan manjat-manjatnya, tapi tetap harus diawasin sama orang tua ya.
Lanjut jalan-jalan lagi. Nah, ini sebenarnya masih hujan agak deres gitu ya pas ibu papap kesini, tapi kayak ya udahlah daripada kita kelamaan nunggu, terus kita juga nggak mau kesorean juga kan balik dari sini. Ya udahlah kita tetap gas aja ya. Walaupun agak-agak dingin juga jalan-jalan di sini, tapi ya udah. Di seberang ibu yang kayak ada lapangan itu sebenarnya area buat berkudanya gitu kan. Jadi kita naik kuda tuh dari atas terus jalan ke bawah menuju ke lapangannya. Nah, di situ baru deh kita kayak lari-lari sama kudanya di situ. Gitu. Nah, ini kalau buat teman papa ibu yang bawa stroller atau pakai kursi roda ini hati-hati ya karena jalanannya menurun, terus kalau misalkan kayak habis hujan gini licin. Lanjut, di sini ibu sama papa udah sampai di area yang selfie spotnya. Nah, ini banyak banget ya jenisnya, kayak ada yang bentuk love, terus ada kayak tulisan quotes-quotes gitu, atau yang kayak ada tempat duduk gitu. Jadi kayak selfie spot yang kekinian lah ya. Ini ibu bisa pastiin sih kalau misalkan lagi cuaca cerah itu pasti pemandangan itu epic banget gitu kan. Jadi buat teman papa ibu better kalau mau kesini itu nggak lagi musim hujan kayak ibu gini ya, tapi nggak apa-apa. Ini buat gambaran juga kalau misalnya teman papa ibu mau nginep di sini tuh pas hujan-hujan karena lebih dingin kan. Oh iya, ibu mau nambahin juga, jadi harga penginapannya itu kan udah include breakfast, terus tiket masuk ke Ubu Sidomuktinya itu ke kolam renang air panasnya, sama ke Little Ranch ini nih. Tapi kalau misalkan teman papa ibu mau naik ATV, atau misalkan mau ngasih makan hewan, atau mau naik kuda itu berbayar lagi. Cuman ibu lupa ya, untuk ngasih makan hewan itu berapa, naik kuda berapa, tapi kalau ATV itu 50.000 per orangnya gitu. Nah, ibu juga sayang banget nih nggak bisa nikmatin kolam renang air panasnya karena hujan juga ya, gitu. Jadi makanya buat teman papa ibu kalau mau nginep di sini minimal tuh 2 malam deh, karena kayak biar bener-bener puas banget gitu kan. Jadi kayak seharian itu nikmatin Little Ranch, terus mungkin besokannya baru deh kita berenang di kolam renang air panasnya gitu. Oke, kita udah sampai nih di area ngasih makan hewannya nih. Nah, area ngasih makan hewan ini dibentukannya kayak peternakan gitu modelannya. Dan bangunan peternakannya itu kayak peternakan luar negeri yang di film-film gitu loh. Jadi kayak lucu banget kan. Nah, di bangunan yang bentuk kayak kincir angin itu loket buat bayar tiket ngasih makan hewannya nih teman papa ibu, tapi sayangnya karena lagi hujan jadi tutup. Dan kebetulan jam operasional itu kalau nggak salah di sekitar jam 1 sampai jam 5 sore sesuai jam tutup Little Ranch-nya. Dan kebetulan pas papa ibu jalan-jalan di sini tuh masih jam 12-nya atau jam setengah 1 gitu deh. Jadi karena hujan plus emang belum buka aja gitu kan. Nah, di area ini juga banyak banget tempat duduk nih. Jadi buat teman papa ibu kalau mau istirahat bisa banget di sini sambil nikmatin view-nya tentunya. Dan tentunya juga bisa sambil foto-foto dong. Nah, ini kita ke kandang pertama dulu. Kita ke kandang Sapera Goat atau kambing Sapera. Nah, ini kambingnya udah pada standby ya di kandangnya. Cuman mungkin karena dia kebiasaan dikasih makan ya, jadi kayak dia udah tahu gitu loh kalau ada orang nyamperin gitu. Cuman karena ini lagi hujan jadi dia ya udah standby gitu, tapi kayak udah mantau kita gitu kan. Nah, di sampingnya itu ada kandang kelinci. Nah, kandang kelinci lucu-lucu banget ya. Dan ini kelinci banyak banget loh. Cuman lagi di kandang ini teman papa ibu tuh, lihat deh. Dan kalau nggak salah di kelinci banyak banget jenisnya. Nah, di samping kandang kelinci itu ada kandang ayam. Kandang ayam ini juga ayamnya macam-macam ya jenisnya. Dari mulai ayam yang kayak kecil-kecil gitu sampai ayam jago juga ada di sini. Nah, itu dia tuh ayam jagonya udah mantau kita. Nah, ini dia nih view dari area peternakannya nih kan, bagus banget. Makanya ibu bilang kalau tadi kita sambil duduk-duduk tuh di bawah itu tetap bisa ngeliatin view sambil foto-foto juga gitu kan. Jadi pilihan lain selain di selfie spotnya ya. Lanjut kita ke kandang berikutnya, ini ke kandang domba. Ada domba Texel sama Marino ya kalau nggak salah tadi. Nah, ini semua dombanya lagi di kandang ini. Tapi ibu sempat bingung waktu sampai kan, kayak kok dikunci gitu kan, kayak ada gemboknya itu. Ternyata ada orangnya di dalam gitu.
Tuh dia bentuknya kayak peternakan, bangunan peternakan luar negeri gitu loh, gemes. Nah ini nih domba-dombanya nih. Nah sebelah kanan itu domba yang bulunya agak warna hitam keabuan gitu. Terus sebelah kirinya putih. Nah ini ibu takut masuk. Kenapa? Karena kepalanya kayak menjelur keluar gitu loh. Takut handphone diambil gitu kan. Terus kayak papa berani aja gitu lagi. Padahal sebenarnya papa juga kaget tuh kan, karena kayak kepala dombanya kayak udah mau keluar gitu tuh. Ada yang udah mau keluar kandang gitu kan, ngeri ya. Terus kayak orang yang jagain kayak ya udah stay cool aja, ya udah ya, dia juga udah biasa. Oke, ini dia nih, ibu sama papa udah sampai di the best selfie spot versi ibu dan papa. Nah ini dia selfie spotnya itu kayak bentuknya jembatan gitu ya, terus di ujungnya itu ada bundaran gitu. Nah ini jembatannya itu kayak ini ya, modelan panggung konser-konser gitu gak sih? Cuma bedanya di kanan kirinya ada pembatasnya ya. Oh iya, untuk selfie spotnya ini dia kapasitasnya maksimal 15 orang nih, karena emang dia bentuknya kayak jembatan gitu ya. Jadi buat temen papa ibu kalau misalkan kesini pas lagi high season, harap bersabar untuk ngantri fotonya ya. Nah ininya nih, kenapa tempat selfie spot ini jadi the best selfie spot di sini ya. Tuh lihat ya, di sebelah kanan itu view-nya tuh gunung. Dan di bawahnya tuh kayak ada padang rumput, terus di sampingnya nah itu dia tuh view yang epicnya ya kan. Ada kota Semarang, ada waduk openingnya, ada gunung-gunungnya. Nah ini kenapa ibu bisa bilang ini the best banget ya, karena view-nya tuh juara banget sih, gak ada yang ngalahin lah pokoknya. Nah ini masih ada selfie spot lagi yang bentuknya pintu kayak gitu, lucu juga bentuk pintu. Oke lanjut, kita jalan-jalan lagi ke area taman. Untuk area taman bunganya itu luas banget juga ya. Dan sebelum kita ke area taman bunga itu, kita jalan dulu sedikit ke jalan setapak gini. Nah itu mungkin kayaknya yang gapura-gapura itu bakal dikasih kanopi kali ya, atau gimana, ibu juga kurang paham sih. Cuman kayak perlu dikasih kanopi juga sih, kalau misalkan lagi terik kan lumayan juga tuh kalau misalnya jalan terus gak ada kayak buat tempat ngademnya. Nah ini juga kebetulan ada beberapa bagian yang lagi direnov juga sih itu, jadi makanya ada beberapa ini ya material-material gitu. Oke, kita belok kanan terus masuk deh ke kebun bunganya. Kebun bunga ini cantik-cantik gitu loh bunga-bunganya, dan warna-warni tentunya, kayak ada merah, kuning, ungu, terus dia ada warna-warna pink juga ya kan. Cuman ibu kurang paham ya nama-nama bunganya apa, yang ibu tahu cuman bunga lavender doang. Nah yang bunga kuning itu ibu nggak tahu tuh namanya apa, mungkin tempat ibu ada yang tahu. Nah ini juga bisa jadi stok foto buat konten juga nih di sosmed ya kan, bisa buat background foto gitu kan, atau kayak mau selfie juga bisa di sini ya kan. Nah tapi buat temen papa ibu kalau mau kesini jangan dirusak ya bunganya, karena bunga-bunganya bagus banget. Jadi udah kita cuma jalan-jalan aja, nikmatin aja sambil foto-foto. Oke, ini kegiatan terakhir ibu sama papa sebelum pergi. Sebelum pamit dari Umbu Sinomukti, ini kita naik ATV. Nah ini sedikit video ya yang diambil dari mas-mas ATV-nya. Nah ini ibu sama Ben pakai gendongan kok, jadi aman. Terus papa sendirian sambil gendong tas makanan buat Ben. So bapak-bapak sekali ya. BTW ini mas-mas ATV-nya ini udah berpengalaman nih kayaknya nih buat ngambil video atau foto orang-orang yang naik ATV, karena dia kayak bisa ngambil angle yang pas gitu loh. Nah BTW untuk pemula nih yang naik ATV, menurut ibu ini masih gampang dikendarainnya ya kan, karena ibu juga pemula, kayak baru 2 kali gitu naik ATV.
Cuman ini trekkingnya agak licin ya, karena habis hujan juga jadi banyak becekan-becekan gitu. Jadi untuk teman papa ibu jangan pakai celana warna putih ya. Kalau enggak pulang-pulang nangis karena banyak noda tanah. Oke, sekian review untuk penginapan Umbul Sidemuktinya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya, supaya Papa Ibu terus semangat kasih rekomendasi penginapan menarik untuk teman Papa Ibu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.